Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Usmat Crew, channel berbagi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas materi sebelumnya, yaitu bilangan pecahan. Jadi pada video sebelumnya telah saya bahas bagian pertama dari bilangan pecahan, yaitu mulai dari menyatakan pecahan, lalu ke pecahan senilai, lalu ke bagaimana cara menyederhanakan pecahan dan juga jenis-jenis pecahan. Jadi pada video kali ini merupakan video yang ke-10, saya akan bahas indikator ke-10 yaitu mengubah pecahan. Jadi jika teman-teman ingin belajar materi matematika, saran saya silakan belajar dari dasar, ikuti 9 video saya sebelumnya yang telah saya bahas, mulai dari indikator pertama sampai dengan indikator ke-10 hari ini. Jadi baik teman-teman, yang akan dibahas kali ini yaitu mengubah pecahan. Jadi bagaimana kita mengubah pecahan yang ada. Contohnya salah satu, misalkan kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, atau pecahan biasa ke pecahan desimal, ataupun dari pecahan biasa ke persen dan juga per mil. Bagaimana cara mengubahnya. Lalu yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau di sini tadi beda ya, dari pecahan biasa menuju ke pecahan campuran. Kalau yang kedua, dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Lalu yang ketiga, kita akan bahas bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau di atas dari pecahan biasa menuju ke pecahan desimal, tetapi yang ketiga di sini pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Lalu yang keempat, bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ya. Dan yang kelima, mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Dan seperti biasa di akhir video saya akan bagikan latihan soal dan tugas yang perlu dikerjakan oleh para siswa yang bagi menemukan video ini. Jadi baik teman-teman, langsung saja ke materi yang pertama, ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan desimal, persen dan juga per mil. Kita akan bahas satu persatu mulai dari mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Untuk video kali ini saya memperbanyak contoh soal, kurangi teori karena memang untuk belajar materi ini kita hanya belajar dengan contoh-contoh soal yang ada, ya. Jadi tidak perlu banyak materi karena materinya cukup hanya sedikit ya. Paling kita hanya belajar mengenai dengan dia punya aturan atau belajar dia punya sifat-sifat dan cara-cara. Nah, jadi perbanyak kita langsung saja ke contoh soal. Jadi kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah soal, ya, disuruh untuk mengubah pecahan 9/2 menjadi pecahan campuran. Kita tahu teman-teman, 9/2 ini adalah pecahan biasa, di mana pecahan biasa adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A per B yang telah saya bahas pada video sebelumnya. Ya, pembilangnya adalah A, B adalah penyebut. Kita akan mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran, ya, menjadi pecahan campuran. Nah, di sini kita punya dua cara. Ya. Cara yang pertama, ini kita menggunakan N tambah 1 pada pembilangnya. Ya, di sini pembilangnya 9, lalu penyebutnya 2. Kita perhatikan pembilangnya. Pembilang ini akan kita ubah menjadi N tambah 1. Karena 9, maka 9/2 ini untuk pembilangnya kita akan ubah menjadi N tambah 1, berarti 8 tambah 1. Jangan lupa per 2 penyebutnya. Lalu, sekedar informasi teman-teman, tanda plus ini tidak dalam arti untuk menjumlahkan, tetapi tanda plus ini dalam arti dan, ya, dan, bukan tambah tetapi dan. Jadi sini 8/2 dan 1/2 seperti itu ya. 8/2 dan 1/2. Nah, ini kita jabarkan. Jadi 8/2 tambah 1/2 yang artinya dan per 2 ya. 8/2 dan 1/2.
Lalu di sini teman-teman, yang berikut 8/2 ini boleh kita hitung. 8 bagi 2, teman-teman mungkin sudah tahu berapa hasilnya? 4 ya. Nah, jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Lalu 1/2 ini kita tulis di belakang 4. Seperti itu. Ya, jadi ini hasil akhirnya. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran, pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Inilah cara pertama. Dengan menggantikan pembilangnya menjadi n tambah 1. Lalu per penyebut. Nah, karena 9 maka 8 tambah 1. Jika di sini 11 maka 10 tambah 1. Seperti itu. Lalu cara yang kedua, kita menggunakan pembagian bersusun. Pembagian bersusun kalau di tempat saya dikenal dengan istilah pembagian berekor. Ya. Jadi caranya seperti ini. Di bagian dalam sini ditulis dengan pembilang yaitu 9. Lalu di bagian luar ditulis dengan penyebut yaitu 2. Lalu kita bagikan 9 bagi 2. 9 ini kita bagi 2. Kalau di sini 2 teman-teman, berarti kita harus hafal perkalian 2. Atau mungkin teman-teman belum hafal perkalian 2. Ya. Kalau di sini 2 dibagi 2 ya, berarti kita harus hafal perkalian 2. Kok kita materinya pembagian tapi kenapa kita perkalian ya? Karena memang pembagian perkalian itu berbalik ya, atau kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Seperti itu. Jadi 9 bagi 2 ini kita harus hafal perkalian 2. Kira-kira 2 dikali berapa yang hasilnya adalah 9, atau 2 dikali berapa yang hasilnya adalah mendekat 9. Kalau tidak ada 9, kita cari yang mendekat 9. Jangan sampai lari lewat dari 9. Jadi kita hitung 9 bagi 2. Cari perkalian 2 yang hasilnya mendekati 9, yaitu 4. Ya, karena 4 kali 2 sama dengan 8. Kalau 5 kan sudah 10 sudah lewat, jadi kita pilih 4 saja. Lalu kita kurangkan 9 kurang 8 sama dengan 1. Ya. Sampai di sini kita berhenti. 1 kali saja pembagiannya. 1 kali saja. Jadi 9 bagi 2 sama dengan hasilnya nanti 4 1/2. Jadi bentuk pecahan campuran dari 9/2 adalah ya 9 4 1/2. Jadi sama cara pertama dengan cara kedua. Silakan sekarang teman-teman memilih untuk memilih cara yang mana, pertama atau kedua, terserah teman-teman. Tapi nanti hasilnya akan sama. Contoh yang kedua, ubah pecahan 17/4 menjadi pecahan campuran. Ya, 17/4 adalah pecahan biasa. Kita akan ubah menjadi pecahan campuran seperti pada contoh yang satu ini. Ya, kita gunakan cara pertama. Ubah pembilang ini menjadi n tambah 1 karena ini 17 ya. Saya tulis dulu ya. Karena ini 17 maka kita akan ubah menjadi 16 tidak tambah 1. Ya. Lalu kita jabarkan 16/4 tambah 1/4. Ya. Lalu kita hitung 16/4. 16 bagi 4 perkalian 4. 4 kali berapa hasilnya 16? Yaitu 4 kali 4. Ya, ini sama dengan di sini adalah 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu 1/4 ini tidak perlu kita hitung lagi, tinggal tempelkan saja di belakangnya, sehingga hasil dari 17/4 itu jika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 4 1/4. Seperti itu. Kita akan coba menggunakan cara kedua. Di sini buat tanda seperti ini ya, tanda bagi, lalu di sebelah dalam sini kita tulis dengan pembilang, lalu di luarnya tulis penyebut. 17 bagi 4. Mencari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 17, yaitu 4. Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Ya, 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu kita kurangi. 17 kurang 16 sama dengan 1. Ya, jadi hasilnya 4 1/4. Jadi bentuk pecahan campuran dari 17/4 sama dengan 4 1/4. Seperti itu ya. Itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Lalu yang berikut kita ke materi yang kedua ya, indikator kedua untuk mengubah pecahan biasa
ke pecahan desimal. Ya, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, teman-teman, di sini kita cukup mengalihkan penyebut, mengalihkan penyebut dengan suatu bilangan. Mengalihkan penyebut dengan suatu bilangan sehingga penyebutnya bisa berubah. Angkanya menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, di sini punya soal 9/2 ya. Ini ada 9/2 diubah menjadi pecahan desimal. Nah, ini saya kali 5. Kenapa saya kali 5? Tujuan supaya 2 ini supaya nanti penyebutnya menjadi 10. Ya, karena tujuan kita ubah menjadi penyebutnya kita ubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Karena 2 saya kali dengan 5 sehingga hasilnya sama dengan 10. Jadi karena 2 dikali 5 maka pembilang juga jangan lupa teman-teman, pembilang juga harus kali dengan 5. 9 kali 5 45, 22 kali 5 sama dengan 10. Ya. Inilah pecahan biasa, ya, pecahan biasa. Lalu 45 ini kita bagi dengan 10 kan, 45/10. Ya kan? 45/10 lalu kita bagi. Nah, untuk membagi 45 bagi 10 ini tidak perlu teman-teman hitung perkalian 10 atau perkalian 45 dan lain-lain. Cukup saja kita ingat 10 ini adalah 10 ini memiliki 1 nol, sehingga dalam pembagian dengan bilangan 10 maka kita geser tanda koma sebanyak 1 angka di belakang koma, sehingga hasilnya menjadi kalau 45 bagi 10 jadi 4,5. Tulis kembali 45. Karena 10 di sini maka geser pasang tanda koma di antara 4 dan 5 sehingga ada 1 angka di belakang koma karena bagi dengan 10. Lalu cara kedua juga menggunakan pembagian bersusun atau pembagian berekor. 9 dibagi 2 ya. Sama seperti yang pada pembahasan sebelumnya, ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sama halnya seperti tapi di sini teman-teman kita akan menghitung ulang-ulang sampai hasil akhirnya menjadi 0 atau hasil baginya itu menjadi bilangan desimal berulang. Ya, di sini saya akan coba 9 bagi 2 yaitu 4 kali 2 8, lalu kita kurang jadi 1. Kalau tadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran kita cukup sampai di sini 4 1/2. Tetapi di sini kita akan mengubah menjadi pecahan desimal. Maka ini masih ada sisa 1. Kita harus kasih kosongkan ini dengan cara tambahkan 1 nol. Ya. Karena 0 ini bukan dari atas 9, maka kita pasang koma di sini. Pasang koma di setelah 4. Lalu 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Lalu kita kurangkan 10 kurang 10 sama dengan 0. Ya. Kalau sudah 0 seperti ini, kita berhenti kerja dan ini hasilnya 4,5. Jangan sampai teman-teman bagi lagi, ini cari kerja. Jadi jika sudah 0 atau di atas sudah berulang, desimal berulang, kita berhenti dan bulatkan jika dia berulang. Contoh yang kedua, 17/4, ya, soal yang sama dengan yang tadi diubah menjadi pecahan desimal. Jadi yang pertama tulis 17/4. Nah, ini kalau tadi 2 ya, 2 kita kali dengan 5 supaya tujuan 10. Kalau 4 ini kita mau kali dengan berapa hasilnya 10. Tentunya 4 kali 2,5. Tetapi yang dimaksud di sini bilangan bulat bukan bilangan desimal. Sehingga 4 ini tidak bisa kali dengan berapa sehingga dapat 10 kecuali 100 yaitu 4 kali 25. Oleh karena itu angka 4 ini kita ubah menjadi 100 dengan cara kali dengan 25. Karena 4 kali 25 maka 17 juga harus kali dengan 25. 17 kali 25 sama dengan 425, sementara 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, sama seperti sebelumnya. Kalau bagi 10, 1 angka di belakang koma. Kalau bagi 100, 2 angka di belakang koma. Sehingga tidak perlu cakar lagi. Langsung saja sama dengan 4,25. Tidak yakin dengan hasil ini?
Silakan teman-teman coba cara kedua, yaitu menggunakan cara pembagian bersusun. Ya, lalu di sini tulis 17, 4. 17 bagi 4 yaitu 4 kali 4 16 kurang 1 ya. Di sini 10 bagi 4 2 ya, pasang koma ya karena 0 ini bukan dari atas, pasang koma jadi 10. 10 bagi 4 2 2 kali 4 8. Lalu kita kurangi lagi, ini belum 0 ya, 10 kurang 8 2, maka tambah lagi 20 bagi 4 5 5 kali 4 20 20 kurang 20 0 ya, selesai. Karena sudah 0 kita berhenti, maka hasilnya adalah ini 4,25 sama dengan yang di atas 4,25 ya. Itu materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Sebagai catatan, dalam menggunakan pembagian bersusun atau di istilah pembagian berekor itu ada aturan-aturan ya, ada aturan-aturan tertentu yang perlu kita pahami. Ini sebagai catatan. Jadi pada pembagian secara bersusun itu, jika hasil bagi antara pembilang dan penyebut ya, jika hasil bagi antara pembilang dan penyebut berupa bilangan desimal berulang, maka hasil bagi tersebut kita akan bulatkan. Ada aturan pembulatannya ya. Jika hasilnya membentuk bilangan desimal berulang, kita akan bulatkan, tetapi tidak sembarang bulat, memiliki aturan. Yang pertama, jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depan angka yang dibulatkan bertambah 1 dan angka di belakang angka yang dibulatkan dihilangkan. Ya, saya ulangi, jika angka yang dibulatkan lebih dari 1 atau sama dengan 5, maka angka di depan angka yang dibulatkan bertambah 1 dan angka di belakang angka yang dibulatkan dihilangkan. Contoh, bulatkan angka ini 0,5367 ke perseratusan terdekat atau 2 angka di belakang koma. Di sini ada sebuah bilangan 0,5367, disuruh bulatkan 2 angka di belakang koma. Atau mungkin teman-teman menghitung pembagian berekor dan hasilnya ini. Atau mungkin seperti ini, panjang sekali kesan, tetapi tidak mungkin tulis semua di buku teman-teman. Kita paling tulis 2-3 angka di belakang koma, tergantung dari yang disuruh. Jadi bagaimana cara bulatnya? Jangan sampai kita taruh sembarang-sembarang saja. Jadi ada aturan pembulatannya seperti itu. Jadi kita lihat ya, ini disuruh bulatkan 2 angka di belakang koma. Karena 2 angka di belakang koma, maka angka yang akan kita bulatkan adalah angka ketiga atau angka keempat. Angka keempat yaitu 6 ya. Angka keempat dari seluruhnya atau angka ketiga dari angka yang ada di belakang koma. Ya, bulatkan 2 angka di belakang koma berarti angka keempat ini yang akan kita bulatkan, yaitu 6. Lalu kita perhatikan 6 ini, apakah lebih dari 5? 6 ini ya, 6 ini adalah bilangan yang lebih dari 5. Maka untuk membulatkannya, angka di depan angka yang dibulatkan bertambah 1. Kalau di sini 6, maka ini 3. 3 ini kita tambah 1 jadi 4. Lalu angka yang di belakangnya dihilangkan, ini semua dihilangkan. Sehingga hasil akhirnya adalah 0,54. Itu aturan pembulatannya. Ya. Jika lebih dari 6, lebih dari 5, maka angka di depan bilangan dibulatkan ditambah 1, lalu yang ke belakangnya dihilangkan semuanya. Contoh yang kedua. Maaf, aturan yang kedua. Jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka di depan angka yang akan dibulatkan tidak berubah. Dan angka di belakang angka yang dibulatkan dihilangkan. Ya. Jadi jika kurang dari 5, maka angka di depan tidak berubah, tidak seperti ditambah 1 ya tadi. Kalau di sini tidak berubah lalu di belakangnya hilang semua. Contohnya seperti ini. 0,761432. Atau lebih panjang lagi seperti, pokoknya panjang sekali sampai di ujung sini juga, tetapi kita bulatkan 3 angka di belakang koma seperti suruhan.
Jadi karena dibulatkan 3 angka, maka angka keempat ini yang akan kita bulatkan, ya. Angka ini ya, angka 4. Nah, jadi angka 44 ini lebih kecil dari 5. Yang tadi bilang lebih besar dari 5 itu yang harus kita tambah 1, ya. Jika kurang dari 5, maka bilangan atau angka di depan angka dibulatkan tidak berubah, artinya tetap. Berarti lalu yang belakangnya dihilangkan semua. Berarti hasil dari pembulatan ini ya, 0,761432 hasilnya adalah 0,761. Tidak berubah, yang di belakangnya dihilangkan. Seperti itu. Di sini saya berikan catatan mengenai nilai tempat desimal. Saya kasih contoh 0,5367. Angka 5 memiliki nilai tempat persepuluhan. Jadi jika ditanya untuk membuat bulatkan dalam persepuluhan, berarti angka kedua ini yang perlu kita bulatkan. Angka 3 ini yang perlu kita bulatkan. Karena 3 berarti dia kurang dari 5, maka tetap. Seperti itu. Angka 3 memiliki nilai tempat perseratusan. Berarti ini tempat perseratusan. Jika dibulatkan, maka yang kita bulatkan adalah angka 6. Karena 6 ini lebih dari 3, lebih dari 5, maka 53 ini tambah 1 jadi 54. Angka 6 ini merupakan nilai tempat per seribuan. Angka 7 nilai tempat per 10 ribuan. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini sebagai sekedar catatan. Teman-teman perlu ingat itu, jangan sampai salah dalam melakukan pembulatan. Sudah kerja panjang-panjang dari A sampai Z, tetapi hasil akhirnya terlalu panjang seperti ini. Tak akhirnya saya bulatkan dan ternyata salah dalam melakukan pembulatan karena tidak mengenal aturan dalam pembulatan. Oke, baik teman-teman, langsung lanjut lagi ke materi yang berikut, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, ya teman-teman, tinggal kita kalikan dengan 100%, ya. Contohnya 9/2. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi persen ya, tinggal kita kalikan dengan 100% seperti ini. Lalu kita kalikan seperti biasa, 9 kali 100 sama dengan 900%, lalu dibagi 2. 900 bagi 2 sama dengan 450. Lalu ditambah dengan persen, selesai. Jadi hasil akhir dari 9/2 adalah 450%. Kalau kita ubah ke dalam bentuk persen. Contoh yang kedua, 17/4. Tinggal kita kalikan saja dengan 100%. Jadi 17.700 bagi dengan 4, lalu kita bagikan, hasilnya sama dengan 425%. Selesai. Jadi gampang sekali kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Tinggal dikalikan dengan 100%. Begitu pula dengan cara mengubah pecahan biasa menjadi per mil. Tinggal dikali dengan 1000. Contohnya 9/2 tadi kita kalikan dengan 1000 per mil. Jadi 9.000 per 2 jadi 4.500 per mil. Seperti itu. Contoh kedua, 17/4 diubah menjadi per mil, dikali dengan 1000 per mil, lalu 17.000 bagi 4 per mil, ya, sama dengan 4.250 per mil. Itu contoh-contoh mengubah pecahan biasa menjadi persen dan juga per mil. Nah, untuk ini materi ini teman-teman, mungkin teman-teman kebingungan dalam membagi 17.000 bagi 4 ataupun 900 bagi 2. Silakan teman-teman ke video saya sebelumnya, mengenai cara pembagian bilangan bulat, ya, dengan cara pembagian bersusun dan juga pembagian secara mendatar. Nah, di sini teman saya akan jelaskan sedikit biar teman-teman jangan ke sana. Saya langsung saja di sini saya kasih contoh 17.000 bagi 4. Apakah benar atau bagaimana sampai dapat 4.250? Saya bagi ya, 17.000 dibagi dengan 4. 17.000 bagi 4. 1 bagi 4 tentunya lebih kecil, sehingga kita ambil 2 angka sekaligus. 17 dibagi 4.
karena ini bagi 4, kita perlu hafal perkalian 4 ya. Di sini saya tampilkan di sini perkalian 4. Kira-kira perkalian 4 berapa dikali 4 atau 4 dikali berapa, hasilnya ada 17 atau mendekati 17. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 17 atau sama dengan 17. Tentunya tidak ada sama dengan 17, yaitu hanya mendekati 17, yaitu 16. Nah, di sini berapa kali berapa? 4 kali 4. Maka 4 yang ini kita tulis di atas. Ya. 4 kali 4 kita tahu hasilnya adalah 16. Lalu kita kurangkan. 17 kurang 16 sama dengan 1. Lalu 1 ini kita bagi dengan 4. Tentunya lebih kecil ya, kita kasih turun 0 yang ini. Ini 0 kita kasih turun. Jadi 10. Tidak perlu pasang koma. Tadi yang pertama itu pasang koma karena memang 0 ini bukan dari atas, tetapi diambil dari sembarang sehingga tambah koma. Karena ini kan 0 ini ambil dari atas, sehingga jangan sampai teman-teman tulis koma lagi di sini seperti pada pembahasan sebelumnya. Jadi ini 10 ya. 10 bagi 4. Lihat lagi perkalian 4 yang hasilnya adalah 10 atau mendekati 10. Tidak ada 10 di sini, hanya 8 dan 12. Kalau 12 kan sudah lewat, kita pilih saja yang 8, yaitu 4 kali 2, sehingga tulis 2 di sini. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Tulis di bawahnya, lalu kita kurangkan. 10 kurang 8 sama dengan 2 lagi. 2 ini kita bagi 4, tentunya lebih kecil ya, belum bisa kita tambahkan dengan kasih turunkan 0 yang di atas ini. Turunkan. Jadi 20. 20 bagi 4 kita lihat. 20 ada di sini bagi 4 hasilnya adalah 5. Tulis 5 di atas ini. 5 kali 4 20 kita kurangkan sama dengan 0. Ini sudah 0 berarti kita berhenti. Lalu bagaimana dengan 0 yang sisa ini? Tadi kan bilang kalau sudah 0 berhenti. Sementara ada 0 yang sisa di sini. Ya, 0 yang sisa ini tinggal taruh saja di atas. Seperti itu. Jadi hasil pembagian 17.000 bagi dengan 4 sama dengan 4.250. 4.250 per mil. Karena ini kita ubah ke dalam per mil. Dari begitu teman-teman, cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen dan juga per mil. Yang berikut kita bahas mengenai kebalikannya. Yang pertama, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk bagian bulat dan pecahan murni. Ya, ini telah saya bahas pada video sebelumnya. Biar teman-teman bisa kembali ke sana untuk melihat contoh-contoh bilangan pecahan campuran. Dan seperti apakah pecahan campuran, definisinya, itu teman-teman kembali saja ke video saya sebelumnya. Telah saya bahas seluruhnya di sana. Jadi baik, kita langsung ke sini, yaitu pecahan campuran adalah pecahan yang dinyatakan dalam bagian bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh pecahan campuran: 1/2, 3/2/5, 2/3/4, dan lain-lain. Ini semua adalah pecahan campuran. Lalu bagaimana jika kita menginginkan untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa? Caranya gampang sekali. Ya. Bagian bilangan bulat dikali dengan penyebut, ya, kali penyebut ditambah dengan pembilang, lalu semuanya dibagi dengan penyebut. Itu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bilangan bulat ini contohnya 1/2. 1 ini bilangan bulat, 1 di atas adalah pembilangnya, 2 adalah penyebut. 3/2/5, 3 bagian bilangan bulat, 2 bagian pembilang, dan 5 adalah penyebut, dan seterusnya. Nah, di sini saya kasih contoh ya. 1/2. Nah, kita lihat bagian bulat yang mana di sini. Nah, itu 1. Ya, bagian bulat adalah 1, lalu dikali dengan penyebut, yaitu kali 2. Lalu tambah lagi dengan pembilang, yaitu tambah 1 di atas, tambah 1. Lalu semuanya dibagi dengan penyebut, yaitu 2. Sekarang tinggal kita operasikan. 1 kali 2 tambah 1. Teman-teman harus ingat bahwa dalam operasi campuran seperti ini, kali yang perlu kita operasikan terlebih dahulu. Jadi 1 kali 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, lalu per 2.
Seperti itu. Contoh kedua, 3/2/5. Kita rubah 3 dikali 5 tambah 2. Ya. Bagian bilangan bulat, lalu dikali dengan penyebut ditambah pembilang, semuanya dibagi dengan penyebut. 3 kali 5 15 tambah 2 17. Ya, 17/5. Seperti itu. Yang berikut 2/3/4 ya. 2/3/4 kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Gampang saja, 2 kali 4 tambah 3 seperti itu. Lalu semua dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 11/4. Kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba benar ke tidak 17 atau 2/3 ini 17/5, 4/11. Apakah sama dengan ini jika diubah menjadi pecahan campuran? Kita akan coba menggunakan cara yang tadi, pembagian berekor ya. Saya coba 17/5 saja. 17 lalu bagi 5. 17 bagi 5, ingat perkalian 5. 17 bagi 5 3, 3 kali 5 15, lalu dikurang jadi 2. Jadi 3/2/5. 3/2/5. Seperti itu. Lalu yang berikut mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan desimal adalah pecahan yang dibubuhi dengan tanda koma seperti yang telah saya bahas pada video sebelumnya. Contoh pecahan atau bilangan desimal itu 0,2, 0,25, 0,625, 2,6 ya. Maaf tadi salah baca ya. 0,25 ya, bukan 0,25 tetapi 0,25. Begitu pula dengan ini 0,625, bukan 6,2 atau bukan 625 tapi 625. Saya akan mengubah bilang-bilang ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh yang pertama 0,2. Sebenarnya cara mengubahnya sangat gampang teman-teman. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ini sangat gampang karena kita tinggal mengubah bentuk penyebutnya menjadi 10 ya. 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jika satu angka di belakang koma seperti ini, kita akan bagi dengan 10. Jika dua angka, kita bagi dengan 100. Jika tiga angka, kita bagi dengan 1000 dan seterusnya ke belakang. Jadi ini 0,2. Satu angka di belakang koma, maka 0,2 ini kita ubah menjadi 2/10. Sebenarnya selesai. 0,2 kita sudah ubah menjadi pecahan biasa yaitu 2/10. Karena ini bisa kita sederhanakan. Ya, bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan dengan cara mencari faktor yang sama antara 2 dan 10 lalu kita bagi. Ya. Kita cari faktor yang sama antara 2 dan 10 ya. Kita lihat perkalian 2, 1 kali 2 2, selesai. Hanya itu saja. Lalu cari faktor dari 10. Cari faktor 10 berarti 1 kali 10 10, 2 kali 5 juga 10. Berarti faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5 dan 10. Nah, kedua-dua ini kita lihat angka-angka yang sama. 1 ada, 2 ada, 5 tidak ada, 10 tidak ada. Kita ambil 2. 1 ini memang ada tapi yang sudah diberitahu dalam aturannya tidak boleh sama dengan 1 ya. Tidak boleh sama dengan 1 karena nanti hasilnya sama saja. Jadi kita ambil 2 yang sama sehingga kedua-duanya ini 2/10. Ini kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 lalu 10 juga sebagai 2. Hasilnya adalah 1/5. Seperti itu. Contoh kedua 0,25. Karena dua angka di belakang koma maka kita bagi dengan 100. 25 bagi dengan 100 ya. Lalu kita akan sederhanakan 25 ini per 100. Sederhanakan dengan cara membagi dengan sebuah bilangan yang sama antara 25 dan 100 sebagai bilangan sama yaitu faktor dari 25 dan 100. Kebetulan di sini mencari faktor duluan ya, 25 ya. Faktor dari 25 berarti mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 25. Jadi hasil 1 kali 25 25,
5 kali 5 juga 25. Jadi faktor dari 25 itu adalah 1 dan 5. Maaf, 1, 5, dan 25. Yang berikut faktor dari 100. Berarti kita mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 100. Berarti ada 1 kali 100, 100, 2 kali 50, 4 kali 25, 5 kali 20, 10 kali 10. Selesai ini saja. Jadi faktor dari 100 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Lalu kita lihat faktor yang sama antara 25 dan 100. Lihat, 1 ada. Tadi sudah kasih tahu bahwa 1 tidak boleh. 2 tidak ada, 4 tidak ada, 5 ada. Ya, hanya 5 saja, sehingga 25 dan 10, 100 ini kita bagi dengan 5. 5. Oh ya, masih ada 25 ya, kita bagi saja yang lebih besar. Bagi 25, sehingga 25 bagi 25 sama dengan 1, 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi bilangan pecahan biasa daripada 0,25 itu sama dengan 1/4. Lalu yang ketiga, 0,625. 3 angka di belakang koma kita bagi dengan 1000. Cari faktor yang sama antara 625 dan 1000. Teman-teman silahkan cari sendiri. Jika angka-angkanya besar seperti ini, teman-teman silahkan cari. Ini saya sudah cari dan ternyata faktor yang sama adalah 125 ya. Jadi kita bagi saja. 625 bagi 125 sama dengan 5. 1000 bagi 25 sama dengan 8. Jadi hasil atau bilangan pecahan dari 0,625 ini sama 5/8. 2,6 yang terakhir. 2,6 berarti kita menjadi 26/10 karena satu angka di belakang koma. Lalu tinggal bagi 2, 13/5 karena faktor yang sama antara 26 dan 10 itu adalah 2. Yang berikut, mengubah persen dan per mil menjadi pecahan biasa. Ini sangat gampang. Karena dalam mengubah persen ini kita hanya menambahkan penyebutnya menjadi per 100. Jadi contohnya 5%. 5% tinggal kita ubah menjadi 5/100. Selesai. Tetapi kalau kita mau menyederhanakan dia, sederhanakan dengan 5, 1 per, kita lihat perkalian 5 dulu ya. Mungkin teman-teman belum tahu. Kalau sudah tahu ya tinggal lihat saja. 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 sama 20, selesai. Karena jika teman-teman belum tahu, maka teman-teman perlu buat faktor yang seperti ini. Ya, kita lihat faktor yang sama antara 5 dan 100, yaitu 5. Di atas ada 5, di bawah sini juga ada 5, sehingga semua kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 dan 100 bagi 5 sama dengan 1/20. Begitu pula untuk contoh yang kedua, 64%. Tinggal kita tulis 64/100. Lalu kita sederhanakan dengan membagi dengan angka atau faktor yang sama antara 64 dan 100. Di sini kita lihat yaitu 4 ya. Nah, di 100 ada 4, 64 juga ada 4. Yang kita bagi dengan 4, 64 bagi 4 sama 16, 100 bagi 4 sama 25. Ini hasil akhirnya. 64%. Maaf, ini sudah ulang darat saya. Ini sudah ulang. Kita lanjut ke per mil. Lanjut ke per mil, 25 per mil. 25 per mil ini sama seperti pada bilangan pecahan di atas, persen di atas, tinggal kita rubah menjadi per 1000. Ya, seperti itu. Lalu kita bagi dengan 25, faktor yang sama antara 25 dan 1000 itu kan 25, yaitu 1/40. Contohnya dalam 10 per mil. Kita rubah. Lalu kita bagi dengan faktor yang sama. Ini pertama saya bagi dengan 10 ya. 80 bagi 10, 8. 1000 bagi 10, 100. Tapi ini kita bisa bagi lagi. Bagi dengan 2 yaitu 2/25. Jadi selesai. Ini yang paling terakhir sudah. Jadi itu cara mengubah pecahan persen dan juga per mil menjadi pecahan biasa. Jadi demikian teman-teman pembahasan saya mengenai cara mengubah pecahan ya, dari pecahan biasa ke persen, biasa ke campuran, biasa ke desimal, biasa ke per mil, dan juga sebaliknya dari pecahan campuran ke pecahan biasa, pecahan desimal ke pecahan biasa, persen ke biasa, per mil ke biasa. Jika teman-teman ikuti penjelasan saya dari awal tadi, maka saya yakin teman-teman bisa mengerjakan soal-soal ini.
Jadi mungkin ada siswa-siswi yang menemukan video ini dan menemukan soal ini, silahkan teman-teman bisa kerja, lalu jawabannya diisi pada kolom komentar di bawah ini disertai dengan nama lengkap, kelas, dan asal sekolah. Oke, baik teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi teman-teman yang belum like, subscribe, silahkan tekan tombol like, lalu subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman bisa mendapat notifikasi mengenai video-video terbaru saya. Dan jangan lupa komentar lalu share video ini sebanyak-banyaknya biar teman-teman yang lain bisa belajar juga matematika seperti Anda. Baik teman-teman, sekian, sampai jumpa.